Selamat siang, perkenalkan nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038 ingin mempresentasikan pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Kita memasuki latar belakang. Dalam dunia keuangan, pembukuan dan pencatatan merupakan dua istilah yang merujuk pada suatu proses pengumpulan data yang berbeda. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan atau harta, kewajiban, modal, dan sebagainya yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun pajak tertentu. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Keduanya memiliki persamaan, yaitu mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti menghitung SPT atau untuk mengetahui posisi keuangan pada masa tertentu. Kita memasuki materi pertama, yaitu pembukuan dan pencatatan. Kita masuk ke pembukuan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah perolehan dan pengarahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu. Kemudian pencatatan mengacu pada undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Persamaan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, keduanya merupakan salah satu kegiatan akuntansi perpajakan di mana wajib pajak wajib melakukan kedua aktivitas tersebut untuk menghitung pajak terutang. Yang kedua, pembukuan dan pencatatan pajak berfungsi sebagai pedoman pemenuhan kewajiban perpajakan seperti laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan pajak, PPN, dan PPNBM. Yang ketiga, penyelenggaraan pembukuan juga berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan dan dari hasil kegiatan usaha. Kemudian perbedaan pembukuan dan pencatatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 28 ayat 1 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP, hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajaknya. Bagi perusahaan atau wajib pajak pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib dilakukan pembukuan dengan peredaran bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Kita memasuki materi berikutnya, yaitu pemeriksaan. Mengacu pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan ditegaskan pada pasal 29 ayat 1 UU KUP. Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan pajak. Terdapat dua tujuan pemeriksaan pajak, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan pajak disesuaikan dengan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi 1. Beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak. Tujuan dalam proses pelaksanaan kegiatan penyidikan pajak ini memiliki berbagai fungsi. Sesuai dengan yang diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka penegakan hukum dalam bidang perpajakan melalui penyidikan pajak ini memiliki tujuan sebagai berikut.
kantor adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak. Kemudian kita memasuki materi ketiga, yaitu penyidikan. Penyidikan pajak adalah proses dan agenda dalam perpajakan yang dilakukan dengan tujuan untuk proses kelanjutan dari pemeriksaan bukti permulaan pajak, sehingga dalam prosesnya terdapat indikasi penemuan bukti lanjutan yang mendukung bukti permulaan pajak tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian penyidikan pajak yaitu proses penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti penunjukan tambahan yang berfungsi untuk proses kelancaran pembayaran pajak dari wajib pajak. Tujuan dari penyidikan ini adalah proses pelaksanaan kegiatan penyidikan ini memiliki berbagai fungsi sesuai dengan diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka penegakan hukum dalam bidang perpajakan melalui penyidikan pajak ini memiliki tujuan yang pertama, bertujuan untuk melancarkan aktivitas dalam bidang perpajakan sebagai salah satu langkah dan upaya yang bertujuan untuk pemilihan kerugian terhadap pendapatan negara yang berkurang, membantu untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku tidak penyelewengan pajak beserta dan efek gentar terhadap calon pelaku, dan membantu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan yang bertujuan untuk menjunjung secara tinggi integritas yang dimiliki. Sanksi di bidang perpajakan. Sanksi pajak diterapkan dan atau dikenakan kepada wajib pajak yang dilakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, jarang melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Secara umum, sanksi pajak ini muncul karena wajib pajak, baik itu dalam bentuk badan atau perorangan, melanggar aturan pajak yang berlaku, di mana di setiap negara ada aturan dan ketentuan pajak sendiri yang memang harus dipatuhi oleh wajib pajak tersebut. Sanksi di bidang perpajakan yang pertama adalah sanksi administrasi. Jenis sanksi perpajakan yang pertama dibahas di sini adalah sanksi administrasi. Ini merupakan sanksi yang dikenakan dan diterapkan pada pelanggaran aturan pajak dengan cara melakukan pembayaran kerugian pada negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti rugi yang ditimbulkan oleh wajib pajak terkait. Sanksi administratif ini akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pajak pidana. Dalam dunia perpajakan, sanksi pidana ini juga ditetapkan untuk diberikan pada wajib pajak yang diindikasi telah melakukan pelanggaran sengaja atau tidak sengaja, terutama yang memicu tuntutan pidana. Tindakan yang disebut pelanggaran pidana sendiri bisa berupa manipulasi data yang meliputi pemalsuan data perpajakan atau penyembunyian data perpajakan. Kesimpulannya adalah hal yang membedakan antara pembukuan dan pencatatan pajak adalah berdasarkan subjek pajak. Pembukuan lebih menekankan pada wajib pajak badan atau pengusaha, sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Namun terlepas dari itu, keduanya memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan, sama-sama membantu Anda untuk mempermudah perekaman pajak terutama. Pelaksanaan penyidikan pajak ini bertujuan untuk mendapatkan bukti kuat sebagai indikasi adanya bukti permulaan pajak yang dapat menemukan adanya tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Dalam praktiknya, kepatuhan pajak masih tidak bisa dicapai sesuai dengan harapan karena sistem yang diterapkan adalah self-assessment. Sistem pembayaran itu memang resiko sering terjadi pelanggaran pajak, baik sengaja atau tidak sengaja. Agar bisa terhindar dari sanksi pajak yang merugikan wajib pajak, maka wajib pajak yang melakukan pelanggaran memerlukan adanya bantuan dari pakar pajak yang dikenal sebagai konsultan pajak. Di Indonesia sendiri sekarang sudah sangat banyak konsultan pajak yang tersebar di kota-kota besar.